Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2586. Meski segalanya tidak berjalan sesuai rencana, Rowan tidak merasa terlalu gugup, melainkan dia malah lebih bersemangat. Ia merasa sepertinya menyukai pengalaman yang penuh tantangan dan kegembiraan seperti ini. Pengalaman kehidupan itu tiada bandingannya dengan kehidupan yang telah dijalani. Dia memandang Jasper dan berkata dengan serius, "Saudara Jasper, aku tidak akan mengecewakanmu kali ini." Jasper tersenyum dan menepuk pundaknya. "Rowan, santai saja, aku tahu kamu bisa melakukannya." Celine dengan lembut memberi isyarat dan berkata dengan manis, "Rowan, ayolah." Rowan, yang sudah mengetahui wajah jahatnya, sepertinya tidak terinspirasi saat melihatnya seperti ini. Ada ekspresi panik di wajahnya. Dalam beberapa hari terakhir ini ketika mereka akur, setiap kali Celine membuat ekspresi ini, itu berarti dia akan melakukan sesuatu yang besar selanjutnya. Jadi selama Rowan mendengarnya berbicara dengan suara merdu, refleks terkondisinya akan membuat bulu kuduk merinding. Wajah Celine langsung menunduk. Mereka telah bekerja sama untuk mempersiapkan negosiasi akhir-akhir ini. Karena dia telah bekerja sama untuk mempersiapkan negosiasi, kesannya terhadap Rowan menjadi lebih baik dan dia siap untuk berhenti meributkan pakaian wanita Rowan. Tapi sekarang Celine mulai menyadari bahwa apa yang dia mainkan sebelumnya tidak cukup besar, jadi dia memanfaatkan punggung Rowan untuk mengeluarkan ponselnya, dan mulai mengutak-atik sesuatu agar semuanya tidak terlihat. Jasper tidak bisa membantu tetapi mengusap alisnya dan mulai diam-diam menyetujui apa yang akan dihadapi Rowan selanjutnya. 2 jam kemudian, Rowan dan rombongan tiba di tujuan perjalanan mereka, pabrik Burel. Sepanjang jalan, Julian terus melihat sekeliling dengan waspada, diam-diam mencatat distribusi penjaga di sepanjang jalan. Sebelum datang, Jasper secara khusus mengatakan kepadanya bahwa kali ini dia harus berhati-hati dengan mengedepankan keselamatan dan menyelesaikan misi dengan aman terlebih dahulu. Saat itu, dia merasa misi ini terkesan tidak biasa, sama sekali tidak seperti akuisisi bisnis sederhana. Di bawah pengamatannya Julian menemukan sesuatu yang berbeda. Kualitas para penjaga ini tampaknya terlalu terlatih dibandingkan dengan status mereka. Umumnya penjaga di pabrik seperti hanya untuk berjaga-jaga terhadap kegiatan yang merepotkan, sehingga baik dari segi perlengkapan maupun kualitas personelnya tidak terlalu tinggi. Toh, musuh yang dihadapi biasanya sama. Karena orang biasa tidak bertindak impulsif. Meskipun mereka tidak terpengaruh oleh larangan senjata karena status keluarga mereka, namun senjata yang biasa mereka pakai sebagian besar adalah senapan model lama dengan daya tempur rendah. Terlihat bahwa para penjaga ini sekarang menatap mata mereka, dan mereka terlihat seperti elit yang telah ditempa oleh besi dan darah. Tentu saja, para elit ini juga relatif terhadap kualitas tentara Irak. Ketika Julian melihat ini, dia diam-diam bertukar pandang dengan Buckton, yang duduk di sebelahnya dan merokok. Buckton mengerti, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Dia akan meminta bala bantuan, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, seseorang dapat datang kapan saja untuk merespons. Namun, selama proses ini, keduanya memiliki pemahaman diam-diam dari awal hingga akhir dan tidak mengingatkan Rowan. Pertama-tama, Rowan tidak memiliki kualitas psikologis seperti mereka. Mereka khawatir jika Rowan mengetahui terlalu banyak, itu akan membuat musuh waspada. Lagi pula, yang mungkin salah di sini hanyalah penilaian pribadi mereka dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menghentikan misi secara langsung. Kedua, Jasper juga secara khusus menyuruh Julian untuk mengambil keputusan sendiri selama perjalanan ini dan tidak mengganggu rencana Rowan. Beberapa orang turun dari mobil, berkomunikasi dengan penjaga, dan segera dibawa ke kantor yang didekorasi dengan indah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.